Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan pagi ini di cuaca hujan gerimis seperti ini kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur padamu Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau mengagungkan Engkau, kami mau meninggikan Engkau dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau menjamah saat ini Tuhan orang-orang yang ada di sini Tuhan, agar kami dapat rasakan hadirat-Mu memenuhi seluruh hati, jiwa dan pikiran kami. Berkuasalah atas hati kami saat ini Roh Kudus. Biarlah saat ini Tuhan, Engkau disenangkan oleh puji-pujian dan penyembahan kami. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Saat ku menyembah-Mu ya Tuhan, oh Yesus, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, oh haleluya Yesus Tuhan, haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu ya Tuhan bekerja. Saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu,
Terima kasih ya Roh Kudus. Oh, mari lebih dalam lagi saat ku menyembah-Mu ya Tuhan. Mari Bapak Ibu saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita lebih lagi menyembah Tuhan. Kita lebih lagi memuji namanya. Kita agungkan Dia. Walau mungkin saat ini kita cuma seberapa, tapi percayalah bahwa kita ada bersama dengan Tuhan. Ia ada di tengah-tengah kita saat ini. Percaya Bapak Ibu, percaya. Walau kita hanya sedikit, tapi percaya bahwa Tuhan ada di sini. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian.
pujimu ku rasakan dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan saat ini. Haleluya, oh Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Sungguh Tuhan luar biasa. Kami dapat rasakan hadirat-Mu Tuhan memenuhi hati, setiap pikiran kami Tuhan dikuasai oleh-Mu saat ini. Dan hari ini Tuhan kami mau bergirang dan bersorak untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amen. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Walaupun mungkin banyak kursi yang kosong, tapi percaya bahwa malaikat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Kita nyanyikan saat ini pujian Yesus. Haleluya. Yesus ku dahsyat. Haleluya. Semua ya memuji nama Tuhan. Hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, Yesus ku dahsyat. Ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, Yesus ku dahsyat. Tak terbendung kuasa-Mu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Oh, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Yesus ku dahsyat. Dia dahsyat Bapak Ibu, Dia luar biasa. Percaya bahwa saat ini malaikat Tuhan ada bersama dengan kita. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Tiba waktunya kita akan mempersiapkan hati kita
untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita angkat satu pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu ya Tuhan, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu ya Tuhan, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang ya Tuhan, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, kan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu ya Tuhan, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Seringkali Tuhan, kami tersesat di tengah-tengah jalan kehidupan kami Bapa. Terlebih Tuhan ketika kami jauh dari firman-Mu Bapa. Maka sebab itu Tuhan, kami mau menjadikan firman-Mu menjadi terang bagi setiap langkah kehidupan kami Bapa, supaya kami tidak tersesat di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan, jika pada hari ini Tuhan, kami masih dalam keadaan baik-baik saja. Kami masih dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun Bapa. Di tengah-tengah keadaan kami, di tengah-tengah keadaan bangsa kami, bahkan kota kami, yang seringkali membuat kami takut Tuhan, seringkali membuat kami khawatir Tuhan, seringkali membuat kami jauh dari-Mu Bapa. Namun Tuhan, pada hari ini Bapa, kami ada sebagaimana kami ada, karena Tuhan masih memilih kami, Tuhan masih mengasihi kami, Tuhan masih menyertai kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah puji-pujian penyembahan kami Tuhan pada hari ini Tuhan menyenangkan hati-Mu Bapa, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau bertahta di atas segala pujian kami pada siang hari ini Bapa. Terlebih Tuhan, jika kami mau mendengarkan firman-Mu pada siang hari ini, urapi kami pribadi lepas pribadi Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada, dimanapun jemaat-Mu berada pada siang hari ini Bapa. Tuhan, Kau jamah mereka Bapa. Engkau buka setiap telinga jasmani dan telinga rohani mereka,
supaya firman yang disampaikan pada siang hari ini Bapa mengubah kehidupan kami Tuhan. Sebab hamba percaya Tuhan, setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapa Sorgawi, urapi hamba secara pribadi, taruh perkataan hikmat di bibir mulut lidah hamba, sehingga ketika hamba berkata-kata siang hari ini, datangnya dari Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kuduskan, sucikan setiap hati dan pikiran kami, kuduskan tempat ini, ruangan ini Bapa, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi, kami siap mendengarkan firman-Mu dan hamba siap menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, satu hal yang menjadi sukacita bagi saya pribadi ketika saya masih bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara pada siang hari ini. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-18. Sekali lagi dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 15 sampai ayat 18. Kita akan membaca bersama-sama. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyak pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema pada siang hari ini saya memberikan tema hadir menjadi berkat. Jadi tema siang hari ini saya buat hadir menjadi berkat. Saudara, kehadiran Yesus di suatu tempat, seringkali menimbulkan satu kontroversial, seringkali menimbulkan satu pertentangan di antara kelompok-kelompok orang. Jadi ada kelompok yang senang ketika Yesus datang di suatu tempat. Tapi tidak sedikit juga orang yang tidak suka dengan kedatangan Yesus. Bahkan mungkin banyak kelompok-kelompok orang yang marah dengan kehadiran Yesus di suatu tempat. Kenapa? Karena di mana ada Yesus, pasti sesuatu terjadi. Jadi di mana ada Yesus, sesuatu pasti terjadi. Di mana ada Yesus selalu ada kesembuhan. Di mana ada Yesus selalu ada pemulihan. Di mana ada Yesus selalu ada mukjizat terjadi. Kita ambil contoh satu kejadian di seberang danau Tanah Gadara di dalam Matius pasal 9 ayat 18 sampai 38. Bapak Ibu Saudara nanti bisa membaca di rumah masing-masing. Dalam Matius pasal 9 ayat 18 sampai 38. Ini merupakan satu peristiwa yang tercatat di dalam Alkitab di mana Yesus banyak melakukan mukjizat di tempat itu. Jadi Yesus menyembuhkan orang yang sakit karena kerasukan setan. Kemudian Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang pendarahan selama puluhan tahun. Yesus juga membangkitkan anak perempuan Yairus, kepala tempat ibadah di tempat itu. Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Kemudian Yesus juga menyembuhkan orang yang lumpuh. Dengan kejadian tersebut, tidak semua orang dibuat senang oleh Yesus. Ada kelompok yang tidak senang dengan Yesus. Ada kelompok yang tidak senang atas kejadian tersebut. Seperti kelompok orang-orang Farisi yang tidak senang dengan kejadian tersebut. Bahkan mereka mengatakan bahwa yang dilakukan Yesus berasal dari kekuatan setan. Jadi Yesus melakukan penyembuhan di tempat itu berdasarkan kekuatan dari setan. Kenapa? Karena memang orang Farisi tidak senang dengan kehadiran Yesus di tempat itu. Saudara,
dimanapun Yesus berada, dimanapun Yesus hadir, Yesus selalu menjadi berkat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam pembacaan firman Tuhan kita pada siang hari ini, di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ayat 15 sampai 18, ini merupakan surat terakhir yang ditulis oleh Rasul Paulus sebelum dia menerima hukuman. Pada saat itu, Rasul Paulus dianggap menjadi orang yang sangat berbahaya bagi negara. Ada fitnah yang menyebar di tengah-tengah bangsa Yahudi yang mengatakan bahwa Rasul Paulus adalah seorang penjahat yang berbahaya, yang membahayakan bangsa Yahudi. Oleh sebab itu makanya banyak teman-teman Rasul Paulus yang meninggalkan dia. Dalam 2 Timotius pasal pertama ayat 15, dalam ayat 15 tadi dikatakan, engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Jadi di saat itu Rasul Paulus dianggap sebagai orang yang berbahaya. Maka teman-teman Rasul Paulus meninggalkan dia. Banyak meninggalkan Yesus. Saudara bisa bayangkan ketika ada salah satu teman kita mungkin yang dianggap sebagai penjahat negara. Atau yang saat ini seringkali dikatakan teroris. Otomatis kita pasti akan meninggalkan orang tersebut. Karena akan membahayakan bagi diri kita juga. Bisa jadi kita dianggap menjadi komplotan mereka. Inilah keadaan inilah sedang dialami oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus dianggap menjadi penjahat di tengah-tengah bangsa Yahudi. Makanya banyak teman-teman mereka yang meninggalkan Rasul Paulus. Tapi ada satu keluarga yang menarik. Ini yang harus kita pelajari pada siang hari ini. Ada satu keluarga yang bernama Onesiforus. Di tengah-tengah kesendirian Rasul Paulus, di tengah-tengah ketika Rasul Paulus ditinggalkan oleh teman-temannya, ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya, Onesiforus tetap mencari Rasul Paulus. Onesiforus tetap melayani Rasul Paulus. Kehadiran Onesiforus menjadi satu berkat bagi Rasul Paulus. Kehadirannya mampu menjadi satu hal seperti angin yang menyegarkan Rasul Paulus. Saudara, kita pelajari bahwa Tuhan menginginkan kita, setiap orang percaya, setiap kita anak-anak Tuhan, Tuhan mau kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Seperti keluarga Onesiforus. Keberadaan Onesiforus menjadi berkat bagi Rasul Paulus. Di tengah-tengah keadaan yang dialami Rasul Paulus, dia mau mencari Rasul Paulus, dia tetap melayani Rasul Paulus. Begitupun kita saat ini. Sebagai anak-anak Tuhan, saya katakan, kita harus menjadi berkat dimanapun kita berada. Baik dalam keluarga kita, baik di dalam lingkungan kita, baik di dalam gereja kita, atau di dalam komunitas-komunitas kita. Hendaknya hidup kita harus menjadi berkat. Tidak sebaliknya. Jangan sampai anak-anak Tuhan menjadi duri di mana dia berada. Jangan sampai, saudara. Orang yang hidupnya menjadi berkat, pasti kehadirannya akan selalu dinanti-nantikan. Orang yang hidupnya menjadi berkat bagi orang sekelilingnya, kehadirannya akan selalu ditunggu-tunggu. Saya ambil contoh. Mungkin Mas Basuki, saya contohkan Mas Basuki. Di dalam kehidupan, di dalam kaum pria, dia menjadi berkat, menjadi pelatih kita, pelatih paduan suara. Maka ketika Mas Basuki nggak ada, seringkali kita mencari-cari, seringkali kita telepon. Atau mungkin Bapak Harto, ketika beliau nggak datang, di dalam ibadah kaum pria, seringkali kita telepon, atau kita WA beliau. Kenapa? Karena kehidupannya mampu menjadi berkat bagi orang sekelilingnya. Sebaliknya, saudara, ketika hidup kita seperti duri, maka kehadiran kita pun tidak diharapkan oleh orang sekitar kita. Ketika hidup kita tidak menjadi berkat bagi orang sekeliling kita, justru kehadiran kita tidak diinginkan oleh orang sekitar kita. Ketika kita datang, mungkin orang berkata, ngapain datang orang satu ini? Ngapain datang dia yang bikin ribet?
Ngapain datang bikin recok? Ketika kita tidak datang, orang justru bersyukur. Puji Tuhan, dia nggak datang. Nggak ada yang buat repot, nggak ada yang buat ribet. Ini saudara, hati-hati. Jadi yang Tuhan mau, kehadiran orang-orang percaya harus menjadi berkat, harus menjadi manfaat dimanapun kita berada. Bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi berkat dalam kehidupan kita tidak harus kita melakukan hal-hal yang ajaib, tidak harus kita melakukan hal-hal yang mukjizat seperti yang Kristus kerjakan. Tetapi menjadi berkat di lingkungan kita cukup melakukan hal-hal sehari-hari saja yang bisa kita lakukan. Apa itu? Melalui perkataan kita, melalui tindakan-tindakan kita. Jika ada teman kita yang sedang berduka, hendaknya perkataan kita mampu menghiburkan dia. Hendaknya tindakan kita mampu memberikan penghiburan bagi dia. Jika ada teman kita yang sakit, hendaknya kehadiran kita ketika kita menjenguk mampu memberikan kekuatan yang baru bagi teman kita yang sakit. Perkataan kita mampu menguatkan dia. Ketika ada teman kita yang sedang dalam pergumulan, hendaknya doa-doa kita mampu menguatkan dia. Mampu memberikan semangat yang baru bagi teman kita. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kehadiran kita bisa menjadi berkat jika kita digerakkan dengan rasa peduli. Jadi kehadiran kita akan menjadi berkat yang pertama ketika digerakkan dengan rasa peduli. Jiwa orang yang peduli ditandai dengan rasa rela mengorbankan kepentingan pribadinya demi kepentingan orang lain. Dalam ayat 16 kita lihat, dalam 2 Timotius tadi, ayat 16, Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Saudara perhatikan, ketika sahabat-sahabat Rasul Paulus, teman-teman Rasul Paulus yang lain meninggalkan Rasul Paulus, Onesiforus datang menjadi penyegar bagi kehidupan Rasul Paulus. Dia peduli kepada Rasul Paulus. Di tengah-tengah penderitaan Rasul Paulus, Onesiforus tetap peduli dengan Rasul Paulus. Dia tetap mencari Rasul Paulus. Berulang-ulang kali dikatakan, kehidupan Onesiforus menjadi berkat. Saudara, pada hari ini ada banyak kita, saudara, ketika melihat saudara kita sedang di dalam kesusahan, ketika melihat teman kita dalam penderitaan, seringkali kita justru tertawa, saudara, melihatnya. Seringkali kita justru tersenyum. Kata orang Jawa, kapok, syukur katanya, ketika melihat teman kita dalam penderitaan. Sebaliknya, ketika melihat teman kita mungkin dalam keadaan yang happy, dalam keadaan yang diberkati, seringkali kita justru sakit hati melihat saudara kita tersebut. Seringkali kita malah iri, dengki. Makanya ada salah satu kata bijak, kata orang bijak berkata seperti ini. Banyak teman di meja makan, tetapi di depan pintu penjara tidak ada teman. Artinya apa? Banyak teman di meja makan, artinya di saat kita senang, di saat kita baik-baik saja, di saat kita mungkin sedang di atas, banyak orang yang datang mengaku sebagai teman. Akan banyak orang-orang yang datang bahkan mengaku sebagai saudara kita. Ketika kita hidup dalam baik-baik saja, ketika hidup dalam puncak keberhasilan kita katakan seperti itu. Tetapi dikatakan sini apa? Tidak ada teman di depan pintu penjara. Artinya apa? Ketika kita sedang jatuh, ketika kita sedang sakit, ketika kita sedang menderita, orang di sekeliling kita akan meninggalkan kita. Satu persatu akan meninggalkan kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin melihat siapa teman kita yang sebenarnya, kalau kita mau melihat siapa sahabat kita yang sejati, lihat ketika kita sedang di bawah. Lihat ketika kita sedang sakit, siapa di sekeliling kita. Itulah teman-teman sejati kita. Itulah sahabat-sahabat sejati kita. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang pertama,
hidup kita bisa menjadi berkat ketika digerakkan dengan rasa peduli. Yang kedua, hidup kita menjadi berkat kalau digerakkan dengan perasaan apa? Setia kawan. Jadi yang pertama rasa peduli, yang kedua setia kawan. Orang yang setia kawan ditandai dengan memiliki perasaan yang rela memikul beban orang lain, memikul beban yang ketika orang lain meninggalkan, ketika orang lain menyakiti, ketika orang lain mencemooh, dia mau memikul beban tersebut. Dia mau memikul beban tersebut. Saudara lihat, ketika sahabat Rasul Paulus meninggalkan dia, ketika sahabat Rasul Paulus pergi meninggalkan dia, Onesiforus mau datang, mengambil beban, mengambil resiko. Saya katakan dari awal, Rasul Paulus saat itu dianggap sebagai penjahat bagi bangsa Yahudi, orang yang berbahaya. Makanya dia mau dijatuhi hukuman mati. Kedatangan Onesiforus pasti membahayakan kehidupan secara pribadi, bahkan keluarganya. Tapi karena kesetia kawanan Onesiforus, dia mau tetap mengambil risiko tersebut. Dia mau datang melayani Rasul Paulus. Bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini pun saudara, di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah masyarakat, kehidupan yang sudah mulai cuek, tidak peduli dengan samping kiri kanan, tidak peduli dengan tetangga kanan kiri. Bahkan mungkin hari ini banyak yang kita tidak mengenal tetangga di sebelah kanan kiri kita siapa namanya, tetangga depan rumah, belakang rumah kita tidak mengenal. Kenapa? Karena sudah mulai cuek, mulai individualis, mulai tidak peduli. Di tengah-tengah dunia yang seperti ini saudara, Tuhan mau kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, harus bisa menjadi berkat, harus bisa menjadi pembeda saudara, bagi keadaan masyarakat kita sekitar. Jadi yang kedua, memiliki sikap setia kawan. Yang terakhir, yang ketiga, kehidupan kita bisa menjadi berkat ketika digerakkan oleh jiwa melayani. Ayat yang ke-18. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya, betapa banyak pelayanan yang ia lakukan di Efesus. Engkau lebih mengetahui daripadaku. Jadi yang terakhir, yang ketiga, hidup kita akan menjadi berkat ketika kita memiliki sikap melayani. Jiwa seorang yang melayani ditandai dengan memiliki kerelaan hati, saudara. Kerelaan hati. Jadi orang yang melayani harus punya jiwa kerelaan hati. Tidak mungkin orang bisa melayani kalau dia tidak rela dalam hatinya. Orang yang melayani tidak bisa dipaksakan. Kenapa? Orang yang melayani, kata melayani, kata dasarnya itu pelayan. Di dalam bahasa yang lainnya diartikan dalam Alkitab, pelayan itu budak, saudara. Budak itu tidak digaji. Bahkan budak tidak punya hak atas dirinya sendiri. Kenapa? Karena dirinya sudah menjadi hak dari tuannya. Jadi seorang pelayan, dia harus punya kerelaan hati. Dia tidak mengharapkan imbalan, dia tidak mengharapkan balasan. Itu pelayan, saudara. Bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam hidup kita ini, ketika kita hanya mau menaiki tangga sampai ke puncak, maka seringkali kita akan berselisih jalan dengan Tuhan Yesus. Ketika dalam hidup kita hanya mau naik tangga sampai ke puncak, kita bisa berselisihan jalan dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mau turun tangga saudara, melayani kita. Filipi pasal 2 ayat 7, dalam Filipi pasal 2 ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Lihat, Tuhan meninggalkan segala kemuliaannya, dia tanggalkan segala kemuliaannya di surga, dia mau datang turun ke dunia. Menjadi apa? Hamba.
Maka kita manusia, kalau kita hanya mau naik tangga terus menuju puncak, maka saya katakan kita akan berselisih jalan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri mau turun tangga saudara untuk melayani kita. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jiwa seorang yang melayani harus didasari dengan kerelaan hati. Jadi pada siang hari ini 3 poin yang dapat kita pelajari. Yang pertama, hidup kita akan menjadi berkat ketika kita mau memiliki rasa peduli. Kemudian yang kedua, kita harus setia kawan. Yang ketiga, hidup kita didasari dengan sikap melayani. Saya undang pemain musik untuk naik ke altar. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita renungkan firman Tuhan pada siang hari ini. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah zaman pada hari ini, di tengah-tengah kehidupan dunia yang semakin kejam, di tengah-tengah kehidupan yang sudah tidak peduli dengan sesama, di tengah-tengah kehidupan saat ini yang egoisme, mementingkan diri sendiri, yang individualis, saudara. Kita dituntut sebagai anak-anak Tuhan untuk memberikan warna tersendiri bagi dunia ini. Sebagai anak-anak Tuhan, kita dituntut untuk memberikan satu perubahan, untuk memberikan satu warna, mewarnai dunia ini dengan warna yang baru, yaitu menjadi orang yang menjadi berkat bagi orang sekeliling kita, menjadi orang yang bermanfaat dimanapun kita berada, saudara. Baik di dalam rumah tangga kita, baik di dalam tetangga kita, lingkungan kita, di dalam gereja kita. Tuhan mau kita menjadi berkat. Tuhan mau kita menjadi pemersatu di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan mau kita menjadi orang yang merangkul orang di sekeliling kita. Tuhan tidak mau kita menjadi duri di tengah-tengah kehidupan lingkungan kita. Tuhan tidak mau kita menjadi pemecah bagi kehidupan kita, baik dalam rumah tangga kita, baik dalam gereja kita, baik dalam komunitas kita. Yang Tuhan mau anak-anak Tuhan menjadi berkat. Yang Tuhan mau anak-anak Tuhan menjadi terang. Yang Tuhan mau anak-anak Tuhan menjadi garam bagi lingkungan sekitar, bagi keluarga, bagi gereja, bahkan bagi kota, bahkan bagi bangsa kita, saudara. Inilah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai anak-anak Tuhan di akhir zaman ini tuh, saudara. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari ambil komitmen pada siang hari ini. Ketika mungkin di hari-hari yang lalu, saudara, mungkin kita masih sering menjadi duri dalam kehidupan kita. Mungkin kita masih sering menjadi pemecah belah di dalam kehidupan kita, dalam komunitas kita, di dalam keluarga, terlebih mungkin dalam gereja. Ambil komitmen pada siang hari ini. Minta pertolongan Tuhan untuk memampukan kita supaya hidup kita menjadi berkat, supaya hidup kita menjadi manfaat dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Bapa, jika selama ini Tuhan dalam kehidupan kami, mungkin kami masih sering Tuhan menjadi orang yang selalu memecah belah kehidupan di tengah-tengah keluarga kami atau di tengah-tengah komunitas kami. Ampuni kami Tuhan, jika mungkin selama ini Bapa, kami masih tidak mampu Tuhan melakukan kehendak-Mu. Pada siang hari ini Bapa, kami mau berkomitmen Tuhan. Kami mau menjadi hidup menjadi berkat bagi saudara-saudara kami. Kami mau hidup kami bermanfaat Tuhan dimanapun kami berada. Terlebih di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Baik kami sebagai seorang suami, baik kami sebagai seorang ayah, baik kami sebagai seorang istri, sebagai ibu Tuhan. Kami mau hidup kami menjadi berkat. Kami mau hidup kami bermanfaat Tuhan. Bagi keluarga kami, bagi teman-teman kami, bagi sahabat-sahabat kami Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi. Camkan firman-Mu pada siang hari ini di dalam hati kami. Meteraikan firman-Mu Tuhan pada hati kami. Tuhan, kami rindu Bapa. Bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman-Mu Tuhan, tapi kami rindu melakukan segala firman-Mu. Bahkan kami rindu menghidupkan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami Bapa. Hamba sudah berhenti berbicara pada siang hari ini Tuhan.
Oh Roh Kudus, ajar kami pribadi lepas pribadi. Mampukan kami Tuhan melakukan firman-Mu pada siang hari ini Bapa. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, tiba waktunya kita akan menutup ibadah kita dan saya mengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib kami dari awal sampai pada akhirnya. Seberapa jemaat-Mu yang hadir, Tuhan akan memberkati mereka. Kami berdoa buat ibadah raya ketiga, Tuhan akan memberkati, membuka jalan bagi seluruh sidang jemaat Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama datang menyembah dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah seluruh pelayan Tuhan yang saat ini sedang mengambil bagian di dalam melayani. Pakai mereka terus di dalam melayani Tuhan sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Hamba-Mu berdoa, Tuhan akan memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir saat ini. Pakai mereka di minggu-minggu ini untuk menjadi berkat di mana mereka berada. Memberkati usaha pekerjaan mereka, memberkati dalam bidang studi mereka, memberkati apa saja yang mereka kerjakan di dalam keluarga, dalam pelayanan buat mereka berhasil. Terima kasih Bapakku yang baik, memberkati bangsa Indonesia yang kami cintai, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah, mulai dari Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, bahkan sampai pemerintahan kota Bontang yang ada. Tuhan akan memberkati, memberikan damai sejahtera, karena damai sejahtera mereka adalah bagian kami juga. Terima kasih Bapakku yang baik. Saatnya jemaat Tuhan akan kembali, biarlah Tuhan akan menuntun langkah mereka, mulai dari tempat ini sampai mereka tiba di tempat dengan selamat, tanpa kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu dan angkatlah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Pulanglah, bawalah damai sejahtera yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin.